Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit, busung air, berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sebuah sumur, tidak segera menariknya keluar, meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hukum Sabat untuk orang-orang Israel adalah hukum yang indah. Karena dengan hukum Sabat ini, semua orang Israel diingatkan untuk selalu memuji Tuhan dan untuk beristirahat. Saat mereka beristirahat, Tuhan memperbaharui hidup mereka. Tujuan dari hukum Sabat adalah agar Allah menjadi pusat dalam hidup mereka. Allah menjadi pusat, menjadi landasan, menjadi sumber dari hidup semua mereka yang mengikuti aturan Sabat ini. Sayangnya, aturan seringkali menjadi satu hal yang membuat kita hanya fokus kepada hal eksternal. Kita lupa tujuan utamanya, sumbernya, kenapa kita harus lakukan ini. Pada kenyataannya, hukum Sabat seperti kita baca dalam banyak kisah di kitab suci, dilakukan oleh orang-orang Farisi seringkali hanya untuk menunjukkan bagaimana mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti hukum lebih baik daripada orang-orang yang tidak menjalankan hukum, dan pusatnya menjadi apa yang aku lakukan, bukan apa yang Allah lakukan dalam hidupku. Aku sekarang yang menjadi sumber, menjadi pusatnya, bukan lagi Allah. Kalau hukum Sabat ini dilakukan dengan baik, selalu memuji Allah dan beristirahat, memperbolehkan Allah berkarya dalam hidup kita, kita jadi semakin hari semakin terarah kepada Allah. Allah menjadi sumber hidup kita. Kalau Allah menjadi sumber hidup kita, kita juga semakin dipenuhi dengan rahmat Allah, dipenuhi dengan Allah sendiri yang hadir dalam hidup kita dan dibimbing oleh Allah. Saat Allah membimbing kita pada apa? Pada kasih, pada hidup dalam kasih. Jadi, kalau orang-orang Farisi sungguh-sungguh melakukan aturan Sabat sesuai dengan tujuannya, saya yakin mereka juga akan semakin mengerti kenapa Yesus melakukan penyembuhan orang-orang yang sangat membutuhkan kasih Yesus, orang-orang yang perlu diperbaharui hidupnya bahkan pada hari Sabat. Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat bukan untuk melanggar Sabat, tapi untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, untuk memberikan kasih kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita yang rajin beribadah
sungguh-sungguh menempatkan Allah sebagai pusat hidup kita, atau ini hanya untuk penampilan saja, atau ini hanya untuk membuat diri kita merasa lebih baik daripada orang lain. Berbagai ibadah kita harus membawa kita pada Allah, harus membuat kita bertumbuh dalam kesucian, bertumbuh dalam kasih dengan sesama, bertumbuh dalam kebijaksanaan, sehingga kita menjadi mengerti dalam situasi hidup yang kompleks. Saat kita buat banyak pilihan, perlu menyembuhkan atau mengikuti hari Sabat. Bagaimana ya keputusannya? Kompleks. Manusia punya banyak dimensi dan keputusan seringkali tidak mudah. Tapi kalau Allah menjadi sumber hidup kita, menjadi pusat hidup kita, kita juga akan semakin dimampukan oleh Allah yang menyertai kita. Semoga Allah menjadi pusat dalam hidup kita semua, dan yang lain akan jatuh kepada tempat yang seharusnya.